wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dian Meta Ariyanti, SOS, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Erwi Riana dengan NIM 240201010137 dari kelas MJ402, program studi PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Aktivitas Manajemen Pemasaran Digital Melalui Pengelolaan Konten Media Sosial pada Divisi Marketing. Baik, mari kita mulai dari latar belakang masalahnya. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi digital saat ini sangat pesat. Internet dan media sosial telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumennya. Dulu pemasaran hanya bersifat satu arah, sekarang sudah menjadi dua arah dan interaktif. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook bukan lagi sekadar tempat untuk bersosialisasi, tapi sudah menjadi alat strategis bagi perusahaan untuk memasarkan produknya, membangun merek, dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, dalam konteks ini, divisi marketing memiliki peran yang sangat penting. Salah satu tugas utamanya adalah mengelola konten media sosial secara sistematis. Bukan sekadar posting, tapi harus direncanakan, diproduksi, disebarkan, dan dievaluasi dengan baik. Tapi sayangnya masih banyak tantangan yang dihadapinya, seperti perubahan algoritma, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan kurangnya optimalnya penggunaan data analitik. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana implementasi pengelolaan konten media sosial ini dalam kerangka manajemen pemasaran digital. Dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, ada 4 pertanyaan penelitian yang ingin saya jawab. Pertama, bagaimana implementasi aktivitas manajemen pemasaran digital melalui pengelolaan konten media sosial pada divisi marketing. Yang kedua, strategi dan jenis konten apa yang diterapkan dalam pengelolaan media sosial. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi divisi marketing dalam mengelola konten media sosial. Dan yang keempat, bagaimana dampak pengelolaan konten media sosial terhadap kinerja pemasaran perusahaan. Sesuai dengan rumusan masalah tadi, tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis implementasi manajemen pemasaran digital melalui pengelolaan konten media sosial. Yang kedua, mengidentifikasi strategi dan jenis konten yang digunakan. Ketiga, mendeskripsikan berbagai tantangan dalam implementasinya. Dan yang terakhir, menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kinerja pemasaran perusahaan. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan teori yang saya gunakan. Pertama, tentang manajemen pemasaran digital. Menurut Kotler dan para ahli lainnya, pemasaran digital adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas pemasaran dengan memanfaatkan teknologi. Konsep marketing 5.0 menekankan bahwa teknologi harus digunakan untuk menciptakan nilai bagi manusia. Yang kedua, tentang media sosial. Media sosial menjadi instrumen penting karena memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan konsumen tanpa batas ruang dan waktu. Yang ketiga, tentang pengelolaan konten. Ini mencakup perencanaan, produksi,
distribusi, dan evaluasi konten secara berkelanjutan. Dan yang keempat, tentang strategi konten. Ada beberapa strategi seperti konten pilar, human storytelling, dan user generated content atau UGC. Dan yang kelima, tentang brand awareness dan brand engagement. Brand awareness adalah kemampuan konsumen mengenali merek, sedangkan brand engagement adalah tingkat keterlibatan konsumen dengan merek tersebut. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Jadi, data yang saya gunakan berasal dari buku-buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik ini. Teknik analisis yang saya gunakan adalah analisis isi atau konten analisis dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, saya melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi ilmiah yang kredibel. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu pembahasan hasil penelitian. Untuk pertanyaan pertama tentang implementasi, hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan konten media sosial itu melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu perencanaan. Di sini, divisi marketing harus mengidentifikasi karakteristik audiens, perilaku konsumen, tujuan pemasaran, dan platform yang tepat. Data demografis dan analitik sangat membantu dalam tahap ini. Yang kedua, produksi konten. Konten tidak hanya berfungsi untuk promosi, tapi juga memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Produksi melibatkan copywriting, desain grafis, fotografi, dan video. Dan ketiga yaitu distribusi. Publikasi konten harus mempertimbangkan waktu aktivitas audiens, karakteristik platform, dan algoritma. Konsisten sangat penting untuk menjaga hubungan dengan audiens. Keempat yaitu interaksi. Perusahaan harus merespon komentar, pertanyaan, atau masukan dari konsumen. Ini yang membuat media sosial benar-benar menjadi komunikasi dua arah. Dan yang kelima, evaluasi. Perusahaan perlu mengukur reach, impression, engagement rate, share, save, komentar, dan conversion. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki strategi berikutnya. Untuk pertanyaan kedua tentang strategi dan jenis konten, hasil kajian menunjukkan beberapa hal. Pertama, konten pilar. Ini adalah strategi membagi konten ke dalam kategori-kategori tertentu seperti edukasi, informatif, promosi, hiburan, inspiratif, dan interaktif. Ini membantu perusahaan menjaga konsistensi dan mencegah akun media sosial terlalu didominasi oleh konten promosi. Kedua, human storytelling. Konten yang menampilkan pengalaman pelanggan, karyawan, atau aktivitas behind the scene ini memberikan dimensi manusiawi kepada merek dan membangun kedekatan emosional dengan audiens. Dan yang ketiga yaitu user generated content atau UGC. Konten yang berasal dari pengalaman pelanggan seperti testimoni, ini meningkatkan kredibilitas karena audiens melihat pengalaman nyata, bukan hanya klaim perusahaan. Dan yang keempat, konten edukatif dan interaktif. Konten yang memberikan informasi bermanfaat,
dan mendorong partisipasi audiens. Yang perlu digarisbawahi, teman-teman, strategi konten yang efektif itu bukan ditentukan oleh banyaknya unggahan, tetapi oleh relevansi, kualitas, konsistensi, autentisitas, dan nilai yang diberikan kepada audiens. Untuk pertanyaan ketiga tentang tantangan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan konten membutuhkan kemampuan di bidang strategi pemasaran, copywriting, desain, video, kreativitas, dan analis data. Tidak semua perusahaan memiliki tim dengan kompetensi lengkap. Kedua, perubahan algoritma platform. Algoritma media sosial sering berubah, sehingga strategi yang efektif hari ini belum tentu efektif besok. Perusahaan harus terus menyesuaikan pendekatannya. Dan yang ketiga, belum optimalnya penggunaan data analitik. Banyak organisasi masih terfokus pada vanity metric seperti jumlah followers atau like. Padahal angka-angka itu belum tentu menghasilkan conversion atau loyalitas pelanggan. Kita juga perlu memperhatikan engagement, conversion, dan kontribusi terhadap tujuan pemasaran. Dan keempat, perkembangan teknologi. Transformasi digital menghadirkan isu-isu baru seperti penggunaan artificial intelligence, otomatisasi pemasaran, perlindungan data pelanggan, dan etika penggunaan teknologi. Untuk pertanyaan keempat tentang dampak, pengelolaan konten yang sistematis memberikan beberapa kontribusi positif. Yang pertama, peningkatan brand awareness, publikasi yang konsisten dan relevan memperbesar kemungkinan konsumen mengenali dan mengingat merek kita. Kedua, peningkatan brand engagement. Konten yang memberikan nilai mendorong konsumen untuk berkomentar, membagikan konten, menyimpan informasi, atau berpartisipasi dalam aktivitas merek. Dan yang ketiga, peningkatan kepercayaan. Karena perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dan memberikan respon terhadap kebutuhan pelanggan. Keempat, penguatan loyalitas dan daya saing. Dalam jangka panjang, peningkatan awareness, engagement, dan kepercayaan dapat memperkuat loyalitas pelanggan dan daya saing perusahaan. Namun perlu diingat, hubungan antara aktivitas media sosial dengan penjualan tidak selalu bersifat langsung. Oleh karena itu, keberhasilan pemasaran digital perlu dilihat secara komprehensif melalui kombinasi indikator komunikasi, keterlibatan, konversi, dan loyalitas. Baik, setelah kita bahas semua, mari kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, implementasi pengelolaan konten media sosial merupakan proses manajemen yang strategis, bukan sekedar aktivitas publikasi. Prosesnya mencakup perencanaan, produksi, distribusi, interaksi, dan evaluasi secara berkelanjutan. Yang kedua, strategi efektif yang dapat diterapkan antara lain konten pilar, human storytelling, user generate konten, konten edukatif, testimoni, behind the scene, dan konten interaktif. Dan yang ketiga, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, perubahan algoritma, vanity metric, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Berikutnya keempat, pengelolaan konten yang baik berdampak positif pada peningkatan brand awareness, brand engagement, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan. Yang terpenting, keberhasilan pemasaran digital tidak ditentukan oleh seberapa aktif perusahaan
menggunakan media sosial. Tetapi oleh seberapa strategis media sosial tersebut dikelola. Integrasi antara strategi pemasaran, kreativitas konten, teknologi, data analitik, dan evaluasi berkelanjutan menjadi faktor kunci. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa saran untuk perusahaan, terutama divisi marketing. Saya sarankan untuk menyusun pengelolaan konten secara sistematis dan menjadikan data analitik sebagai dasar perencanaan dan evaluasi. Meningkatkan kompetisi sumber daya manusia di bidang digital marketing, konten marketing, analisis media sosial, dan produksi konten. Berinvestasi pada teknologi pendukung pemasaran digital. Tidak hanya mengukur keberhasilan melalui leads atau follower, tetapi juga engagement, conversion, dan loyalitas. Untuk peneliti selanjutnya, saya sarankan untuk melakukan penelitian empiris yang menguji hubungan antara strategi konten dengan brand awareness, brand engagement, dan kinerja pemasaran. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji peran artificial intelligence, big data, dan otomatisasi dalam meningkatkan efektivitas pemasaran digital. Sebagai referensi, saya menggunakan beberapa sumber, di antaranya buku digital marketing dari Sheffield dan Alice Kedwick, buku marketing 5.0 dari Kotler, Kartajaya, dan Setiawan, artikel jurnal dari Dwi Vedi dan kawan-kawan tentang Future of Digital Marketing, artikel dari Bartoloni dan Ansilai tentang sosial media marketing, serta beberapa jurnal nasional dan internasional lainnya yang relevan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dian Meta Ariyanti selaku dosen pengampu yang telah membimbing kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Tentu masih banyak kekurangan dalam penelitian dan presentasi saya. Untuk itu, saya mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.